Selamat malam saudara. Masih adanya niat kelompok tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan kepentingan negara lain dalam bidang lingkungan menjadi salah satu topik dalam berita TVRI malam ini. Sementara dari Bandung dilaporkan pihak IPTN melakukan pemasangan komponen sayap pada pesawat N250. Dan kini kita ikuti berita pertama bersama rekan saya Nofrizal Bahar. Saudara, berikut laporan kerabat kerja TVRI SPK Semarang mengenai kebakaran hutan yang melanda beberapa kawasan di wilayah tersebut. Hingga pertengahan bulan Agustus tahun ini terbakar. Kebakaran yang sebagian besar diakibatkan oleh kelalaian masyarakat ini terjadi di daerah hutan Jati Blora, hutan lindung Merbabu, Sumbing, dan di daerah lainnya. Konfirmasi dari Kepala Biro Keamanan dan Agraria atau Kamagra dan Hubungan Masyarakat Perum Perwatani Unit 1 Jawa Tengah, Gunadi Mulyodiharjo, mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, pihaknya telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan untuk lebih berhati-hati menggunakan api. Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan sedikitnya 3.000 satuan pengendalian kebakaran atau Sakdalkar yang tersebar di 20 kesatuan pengendalian hutan atau KPH. Para petani di dalam membakar sawah atau sersah yang ada di sawah itu supaya dijaga sehingga nanti tidak mengakibatkan kayu atau api ini melompat dalam hutan. Kemudian juga kepada para pecinta alam, misalnya membuat api unggun di gunung kalau sudah selesai itu supaya dimatikan sehingga nanti tidak berakibat menjalar ke hutan yang mana di dalam musim kemarau ini yang mudah atau peka terhadap kebakaran ini nanti bisa menjalar kemana-mana. Dan kami dari Perum Perhutani sudah banyak memperoleh bantuan dari masyarakat luas ini di dalam usaha untuk mencegah ataupun untuk memadamkan kebakaran. Di Jawa Tengah, saat ini terdapat 647.000 hektar lahan hutan lebih dan 145.000 hektar diantaranya merupakan lahan pinus. Menurut perkiraan, kerugian yang disebabkan oleh kebakaran hutan tahun ini lebih besar dibanding kebakaran hutan musim kemarau tahun lalu. Reporter Rikmo Dwinarno dan kameramen Dede Suryadi melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Lingkungan penting artinya bagi eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Karenanya jika terjadi sedikit kerusakan akan segera memicu reaksi global. Keterkaitan antara manusia di satu pihak dengan lingkungan pada pihak lain bersifat permanen hingga tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya secara otonom. Tidak mengherankan jika masalah ini memiliki kepekaan tinggi karena menyangkut nasib semua bangsa di dunia. Kerusakan hutan akibat penebangan secara tidak terkendali hingga hutan menjadi gundul misalnya, bukan saja akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor, tetapi juga hilangnya unsur hara pada lahan subur. Para pakar sadar akan hal ini, termasuk jika masalah lingkungan dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk menggolkan niatnya dengan mengabaikan kepentingan negara lain. Kalau kita tanya berapa rusaknya lingkungan hidup kita, sebetulnya tidak terlalu banyak rusak. Ya. Tetapi karena mereka semua memperhatikan hutan tropika ini, maka mereka membuat yang sedikit itu menjadi besar. Tentu buat kita itu baik saja, itu akan bisa membawa dunia itu ikut serta dengan kita. Setelah melalui proses selama 15 tahun, kesadaran dan partisipasi rakyat Indonesia menyangkut masalah ini secara bertahap bisa dibentuk dan ditingkatkan. Jadi waktu kita mulai 15 tahun yang lalu, betul-betul kata lingkungan hidup pun tidak dikenal orang ya. Tetapi setelah itu, selama 15 tahun kita memperkenalkan lingkungan hidup, itu di mana-mana orang memperhatikan lingkungan hidup. Dan kalau kita banding dengan banyak negara lain, kita jauh lebih maju sebetulnya. Atas jasa kedua ilmuwan Indonesia bagi bangsa dan negara di bidang pengabdian lingkungan hidup, hari ini mereka menerima anugerah bintang jasa utama dari Presiden Soeharto yang diserahkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumatmadja di Jakarta. Kepada kedua pakar ini, Menteri minta untuk terus berjuang di bidang lingkungan hidup bagi rakyatnya. Pemerintah Sudan tampaknya mempunyai niat yang besar untuk belajar mengenai pelayanan kesehatan dari pemerintah Indonesia. Hal itu terungkap dengan tersedianya dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk bidang kesehatan setiap tahunnya.
Menteri Kesehatan Sudan Kolonel Gulwak Deng menegaskan hal tersebut ketika mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Tri Sutrisno pagi tadi di Jakarta. Bahkan dikatakannya Sudan akan bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pelatihan tenaga kesehatan termasuk cara imunisasi maupun pelayanan puskesmas. Sampai kini obat generik yang diekspor ke Sudan sudah mencapai $750.000 Amerika Serikat. Kepada Menteri Gulwak Deng, Wakil Presiden mengemukakan keberhasilan program kesehatan masyarakat dan pembangunan bidang lainnya di Indonesia. Di tempat yang sama, Wakil Presiden menerima kunjungan kehormatan Sekjen ASEAN Dato' Ajit Singh yang sekaligus menjelaskan keberhasilan negara-negara ASEAN dalam membangkitkan ekonominya. Sekjen ASEAN pada kesempatan tersebut juga mengemukakan keinginan negara tetangga ASEAN untuk bergabung dengan ASEAN seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja. Wakil Presiden Tri Sutrisno pada kesempatan tersebut mengemukakan bahwa semakin banyak minat negara lainnya bergabung dengan ASEAN berarti suatu pertanda suksesnya berbagai program yang dilakukan. Namun Wakil Presiden berharap negara yang berminat itu betul-betul memahami struktur organisasi dan mekanisme kerja ASEAN termasuk deklarasinya. Menteri Penerangan Harmoko kembali menegaskan media massa harus menyadari tanggung jawabnya terhadap kepentingan bangsa dan negara. Etika penerangan harus dipandang sebagai perwujudan komunikasi sosial yang informatif, edukatif, dan konstruktif. Hal tersebut dikatakan Menteri Penerangan Haji Harmoko pada Hari Bakti Penerangan yang berlangsung di Jakarta pagi tadi. Penerangan menurut Menteri harus disampaikan secara jujur dan objektif. Dengan demikian, operasional penerangan di Indonesia harus menghindari dari praktek-praktek provokasi, adu domba, dan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam melaksanakan etika, penerangan harus dipandang sebagai salah satu bentuk pengabdian sosial dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan negara. Dalam kaitan ini menurut Menteri, hendaknya disadari bahwa iklim keterbukaan yang sedang dikembangkan dewasa ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk turut memikirkan berbagai masalah yang menyangkut proses pembangunan. Salah seorang mantan Menteri Penerangan periode 1959-1962 R. Maladi menilai penerangan rakyat merupakan ujung tombak dalam menggelorakan semangat perjuangan bangsa. Penerangan di dalam revolusi fisik tahun 45-50 merupakan satu kekuatan perjuangan yang tidak ada taranya. Kekuatannya menerobos ke seluruh penjuru tanah air maupun ke luar negeri adalah tugas misi yang utama dari penerangan. Mantan Menteri Penerangan Maladi dengan sejumlah pejabat di lingkungan Departemen Penerangan menerima penghargaan termasuk 3 orang wartawan, masing-masing dari harian Kompas, Republika, dan Suara Karya, karena karya tulisnya mengenai Safari Ramadan Menteri Penerangan yang ternyata dapat menumbuhkan peran serta masyarakat pedesaan untuk menyerap informasi. Sering turunnya seorang pejabat tinggi, seorang menteri ke daerah-daerah, apapun bentuk namanya, apa itu Safari Ramadan, Safari Bakti, atau apapun namanya, menurut hemat saya ini sangat penting sekali, karena dengan demikian kita bisa mengetahui apa persoalan yang berkembang di masyarakat. Satu hal yang paling terkesan selama saya mengikuti kegiatan tersebut adalah kedekatan antara seorang pimpinan, pejabat setingkat Pak Menteri dengan rakyat gitu. Pemasangan komponen pesawat di IPTN dilaporkan kerabat kerja TVRI Stasiun Bandung berikut ini. Hanya tinggal 59 hari lagi, prototipe pesawat N250 akan keluar dari hanggar atau roll out. Pesawat yang dirancang dan dikerjakan sendiri putra Indonesia ini telah memasuki tahapan keempat, yakni pada posisi pemasangan sayap pesawat di hanggar final assembly. Pemasangan sayap prototipe N250 mulai kemarin dikerjakan. Setelah itu kita akan naikkan outer wingnya, kemudian setting engine dan coolingnya. Setelah itu kita masukin ke hanggar painting. Insya Allah pada minggu pertama Oktober pesawatnya sudah kita masukin ke hanggar painting. Jika Tuhan menolong kita,
pada 18 hari kemudian 18 hari kemudian setelah di dalam hanggar painting kita bisa keluarin untuk persiapan terakhir pelaksanakan rollout. Pesawat yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia ini memiliki panjang badan 28,20 meter, sedang rentangan sayapnya sepanjang 28 meter. Proses pemasangan sayap tersebut dilakukan oleh 16 orang. Mereka merupakan bagian dari karyawan yang terpilih dalam program N250. Saya merasa bangga sekali sehingga saya dapat menyumbangkan hasil experience saya selama 13 tahun di PTN untuk menuahkan apa yang didapatkan dari saya untuk program 250 yang mana diciptakan oleh putra-putra bangsa Indonesia sendiri. Saya sangat bangga sekali ya karena bisa ikut, karena ini kan program baru ya, program N250 ini pesawat baru yang kita rancang, kita bangun sendiri gitu, jadi sangat bangga kita. Pesawat N250 yang berkapasitas 60-68 orang penumpang menurut rencana akan meninggalkan hanggar atau roll out pada tanggal 10 November 1994 berketepatan dengan Hari Pahlawan. Tepat tanggal 17 Agustus tahun 1995 yang akan datang, karya akbar bangsa Indonesia ini akan melakukan penerbangan yang pertama. Menurut rencana, Presiden Soeharto akan meresmikan penerbangan yang pertama pesawat N250 berketepatan dengan peringatan setengah abad Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Herudin dan juru kamera T. Anwar Ali melaporkan dari Bandung. Menteri Perindustrian T. Ari Wibowo mengatakan tim tarif yang dikenai Menteri Keuangan sampai kini belum menerima permintaan PT Chandra Asri untuk memberikan proteksi atas produksinya, yaitu olivin. Namun demikian, hal yang harus dihindari dalam pemberian proteksi dalam bentuk apapun adalah bila proteksi itu menyebabkan hasil industri lain menjadi mahal, di samping mempengaruhi daya saing ekonomi secara keseluruhan. Demikian ditegaskan Menteri T. Ari Wibowo seusai menyematkan bintang jasa utama dan Satya Lencana Karya Satya kepada 69 karyawan di lingkungan Departemen Perindustrian di Jakarta hari ini. Menurut Menteri Perindustrian, selama ini sikap pemerintah dalam membangun industri hulu adalah karena tersedia bahan baku yang cukup di dalam negeri. Kita harus membangun industri hulu itu secara efisien. Ya, itu pegangan kita. Sebab kalau dia tidak efisien, tentu akan membawa pengaruh kepada industri hilirnya. Sebab industri hilirnya ini kan sudah ada, ya kan? Nah, itu pegangan yang pertama. Industri hulu ini kalau dibangun harus malah memperkuat struktur industri nasional kita, dan kan harapan kita dia memperkuat struktur industri nasional kita, berarti dia harus efisien, gitu ya. Nah, tentu pada tahap awal itu banyak industri itu yang kurang efisien ya pada tahap awal, karena mesti menyesuaikan diri, karena karyawannya masih kurang terlatih, mesin-mesinnya juga masih baru dan sebagainya, perlu penyesuaian. Itu is okay. Itu memang diakui industri, bukan hanya industri hulu, industri apa saja demikian. Sehingga pada tahap-tahap awal itu kalau diminta ya kepada pemerintah, tentu pemerintah akan mempertimbangkan. Kira-kira sikap pemerintah bagaimana apabila mereka meminta? Ya kita lihat dulu, misalnya pertama kali bantuannya itu dalam bentuk apa? Sebab bantuan kepada industri hulu ya di dalam tahap-tahap awal itu kan tidak selalu di dalam bentuk tarif, tidak selalu. Pemerintah mempunyai berbagai macam cara untuk membantu itu. Kuis sepak bola Piala Dunia yang diadakan oleh Perum Pos dan Giro bekerjasama dengan TVRI tahap 3 penarikannya dilaksanakan siang tadi di Jakarta. Di hadapan Notaris RM Hendarmawan, penarikan tahap 3 diselenggarakan bagi pemenang 1, 2, dan 3. 5 pemenang 3 masing-masing memperoleh sebuah televisi berwarna, diraih Welem Ongiriwalu, Jalan Belitung Laut Banjarmasin, Sofyan Jafar, Jalan Trikora 31 Gorontalo, Rosmadi Karoji, BRI Cabang Bontang, Taufik Hidayatullah, Batu Mulia Kabupaten Tala, Kalimantan Selatan, serta Fakriyah, Jalan Purnawirawan Lok Semawe, Aceh Utara. Sementara itu pemenang 2 diraih Sawali, Kompleks Green Garden, Blok A14 nomor 32 Jakarta Barat,
mendapat sebuah kendaraan roda 2. Sedang hadiah pertama berupa sebuah kendaraan roda 4 direbut HM Zain, Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kuis sepak bola Piala Dunia Perumpos dan Giro TVRI dilaksanakan 3 tahap. Penarikan pertama diadakan 17 Juni, kemudian tanggal 17 Juli untuk tahap 2. Kiranya kerjasama semacam ini akan kita tingkatkan di hari-hari yang akan datang, tidak saja di dalam bidang olahraga seperti World Cup 1994 ini, akan tetapi mungkin juga kita adakan kerjasama dengan acara-acara yang lain seperti sinetron, hiburan, dan siaran-siaran yang bermanfaat untuk para penonton dan masyarakat di seluruh Indonesia. Ini yang kita harapkan. Hasil kuis Piala Dunia kerjasama TVRI dan Perumpos dan Giro telah menghasilkan kurang lebih 4,8 juta kartu pos. Dengan banyaknya jumlah pengirim kartu pos dalam rangka mengikuti undian ini, kami tentu saja telah bersepakat dengan pihak TVRI akan juga menyelenggarakan hal-hal seperti ini. Dan tidak hanya terbatas untuk siaran-siaran olahraga, tetapi juga siaran-siaran lainnya, termasuk mungkin siaran-siaran yang berkaitan dengan masalah budaya. Para pembalap kejuaraan Superbike dijadwalkan besok mulai berlomba menentukan posisi start di sirkuit Sentul. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh motor peserta sudah keluar dari pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Semua perlengkapan balap yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng terdiri atas motor Superbike 790cc dan motor Underbone 110cc, tidak satu pun yang tinggal di bagian pasasi. Bahkan 3 motor yang tiba kemarin juga sudah keluar. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Ruli Siregar, kepada TVRI menanggapi berita tertahannya sebagian motor peserta kejuaraan dunia di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti yang diberitakan pada belakangan ini, bahwa Bea Cukai itu menahan pengeluaran motor-motor tersebut, ternyata itu tidak benar. Karena pada tanggal 17 Agustus itu, walaupun itu hari libur, kami ada petugas piket di sini. Sehingga petugas piket itu dapat melaksanakan pengeluaran barang-barang tersebut. Walaupun umumnya dokumennya belum ada, mereka dapat mengeluarkan lebih dahulu. Karena kami percaya Ikatan Motor Indonesia pada keesokan harinya pasti akan menyelesaikan dokumen-dokumen itu secara administrasi. Putaran ke-6 kejuaraan dunia Superbike dari 12 seri kejuaraan dunia di kawasan Asia dipercayakan penyelenggaraannya hanya negara Indonesia dan Jepang, sehingga perlu dukungan berbagai pihak. Selesai kejuaraan dunia Superbike putaran ke-6 di Indonesia, dilanjutkan putaran ke-7 di Jepang. Beberapa perahu layar dari dalam dan luar negeri serta perahu layar motor tradisional mengikuti perlombaan pelayaran rakyat Perla Race ke-4 yang dilepas Gubernur Bali kemarin di Pelabuhan Bendo, Bali. Perla Race ini merupakan ajang uji coba menjelang berlangsungnya Arung Samudra tahun depan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-49 kemerdekaan RI. 4 kapal layar bertiang tinggi atau tall ship, 10 yet atau kapal pesiar, dan 8 pelayaran rakyat ikut ambil bagian dalam lomba layar tradisional Perla Race ke-4 tahun 1994. Selain Indonesia, peserta lomba layar tradisional ini datang dari negara Australia, Prancis, Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, Inggris, dan Denmark. Perla Race ke-4 termasuk lomba jarak jauh menempuh 660 mil laut dari benua ke Jakarta dengan rute yang dilalui Selat Badung, Selat Sapudi, dan Laut Jawa. Perjalanan yang ditempuh ini diperkirakan mencapai waktu 5 hari sampai di tujuan. Menurut Deputi Kasal Bidang Operasi Laksamana Madya S.Ek Murjio, adanya lomba layar sangat mendukung daripada program Mencintai Bahari. Tentang keinginan dilanjutkannya Yuris dari Darwin ke Ambon, kelihatannya Indonesia belum siap. Dalam lomba layar tradisional Perla Race ke-4 tahun 1994, tidak hanya kecepatan yang dinilai, tetapi juga keindahan, keselamatan pelayaran, dan kelengkapan, serta angkutan barang sampai ke tempat tujuan. Pemerintah menyarankan agar pelukis kaligrafi
memasarkan karyanya di Kuwait, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. Menteri Agama menegaskan hal ini ketika menutup pameran lukisan kaligrafi semalam di Jakarta. Kalangan birokrat, ilmuwan, serta budayawan, bahkan seniman, kini memfokuskan perhatiannya pada karya seni lukis kaligrafi. Karya seni yang mengambil inspirasi dari kitab suci Al-Quran ini mengandung nilai kedalaman yang dapat mengingatkan umat akan kebesaran Sang Pencipta. Wakil Presiden ketika membuka pameran ini juga pernah mengatakan, karya seni lukis Indonesia yang bernafaskan Islam penuh dengan pesan kedamaian, kehalusan, kebersamaan, dan kearifan. Menteri Agama mengatakan, kawasan Timur Tengah merupakan pasaran potensial untuk lukisan kaligrafi karena masalah pasar cukup penting demi kesejahteraan sang pelukis di samping menyampaikan pesan dakwah. Seniman lukis Indonesia dalam berkarya juga tidak melupakan jasa pahlawan bangsa seperti karya lukis Sutaryo yang sedang digelar hingga saat ini di Balai Budaya Jakarta. Tema-tema ini memang relevan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-49. Dan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca umum Indonesia berlaku besok hari Sabtu 20 Agustus mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Angin di atas wilayah Indonesia umumnya akan bertiup dari arah tenggara sampai barat daya dengan kecepatan 5 hingga 55 km per jam. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya interaksi badai tropis Fred di sebelah timur Laut Filipina dan palung tekanan rendah di sebelah barat Australia. Daerah awan dan hujan berpeluang terjadi di sebagian Indonesia Barat dan Tengah serta sebagian Indonesia Timur. Gelombang laut yang mencapai tinggi 2 meter atau lebih berpeluang terjadi di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Selat Malaka, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, Laut Banda, Laut Timur, Laut Sulawesi, Laut Jawa, perairan sebelah selatan Nusa Tenggara, serta Samudra Pasifik sebelah utara, Maluku dan Irian Jaya. Suhu udara maksimum pada siang hari akan berkisar 27 sampai 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu minimum di pagi hari akan berkisar 16 hingga 24 derajat Celcius. Berikut keadaan cuaca dan suhu di 30 kota besar Indonesia. Saudara, sebuah gempa bumi dahsyat yang menewaskan hampir 150 orang terjadi di Aljazair. Gempa dahsyat yang berskala Richter 5,6 ini merupakan yang paling kuat terjadi setelah bencana yang sama pada tahun 1980. Sisa kerangka jenazah 3 orang warga asing yang diculik pihak Khmer Merah ditemukan di sebuah daerah pedesaan yang miskin. 2 topik tersebut dapat Anda ikuti melalui Dunia Dalam Berita malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.